ketiga, baik, bahagia atau celaka. Yang keempat dan yang kelima. Maka dengan tiga asbab tadi itulah manusia akan menjadi bahagia dunia dan akhirat. Itu dalam bentuk amalan, di mana sesuai dengan target dan matlamat Allah ciptakan manusia itu untuk menjadi seorang abid dan juga menjadi khalifah Allah di permukaan bumi, yang dengan dunia yang Allah bagikan kepada kita, peluang yang Allah bagikan kepada kita, fasiliti hidup yang Allah karuniakan kepada kita, itu bertujuan agar dengan kita dapat mengkombinasikan dan menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Tidak boleh hanya salah satunya saja yang berjalan dengan melupakan bagian yang lain. Tidak boleh hanya dengan dunianya kita saja. Kita ada perjalanan yang lebih jauh daripada dunia, yang lebih penting daripada dunia, yang lebih menentukan daripada dunia. Belum tentu yang kaya raya di dunia akan menjadi kaya raya juga di akhirat nanti. Belum tentu orang yang hidup selesa, nyaman, enak dan nikmat di dunia akan seperti itu nanti pada hari akhirat nanti. Maka dengan kita coba kita merenung, Allah berikan akal pemikiran yang sehat, akal pemikiran yang waras, untuk kita dapat menseimbangkan antara kehidupan duniawi dan juga dengan kehidupan yang akan kita tempuh. Bahkan sebelum dengan kita menempuh alam akhirat, sebelum nanti masing-masing akan menempati tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir, kumpulan di dalam surga dan kumpulan di dalam neraka. Itu kesudahan yang sudah tidak boleh kita elakkan, kesudahan yang dengan kita tidak boleh patah balik ke dunia, disebabkan karena dengan penyesalan dan ketidaksiapan kita untuk kita menemui segala amal bakti, amal ibadah, amal ubudah, amal perbuatan yang kita lakukan dengan leluasa, dengan kehebatan, dengan power, dengan kedudukan, dengan pangkat yang kalau seandainya dengan kita agung daripada yang di perguruan agung pun tetap kesempatan tidak akan diberi. Maka sebelum kita menuju alam yang tidak ada pilihan tadi itu, kita ada alam penantian. Alam penantian pun juga boleh tahan. Namanya alam barzakh, alam kubur. Dalam berapa lama kita tidak tahu. Kita renung malam ini, kita sama-sama berpikir. Jadi bukan saya saja yang menyampaikan, bukan saya yang berpikir, tapi kita sama-sama merenung. Mudah-mudahan sebagaimana saya katakan tadi, balik daripada surau atau masjid, surau menjadi masjid, balik daripada surau Al-Hijrah di sini, memang betul-betul pemikiran kita sudah berhijrah, dan juga dengan mentaliti kita pun juga sudah berhijrah, cadangan dan rancangan kita pun juga sudah berpindah daripada kota warisan kepada kota yang lebih indah. Itu adalah alam akhirat, yang itu adalah merupakan tempat kediaman yang abadi, yang sudah tidak ada istilah negosiasi tawar menawar. Kalau sudah ditempatkan di tempat yang mana satu, kita tidak boleh memperbaiki suasana dan keadaan kita. Beda hanya kalau dengan di dunia, duduk di Shah Alam, jam, ramai, pesing, dah pindah ke kota warisan, tenang, dah ada bunyi motor, tak ada. Coba kalau di Kelang misalnya, ataupun juga di Shah Alam, kota Damansara, agak lumayan bising, ramai di sana. Kalau nak tenang, bening, pergi kemana? Pergi ke Bukit Beruntung, jauh sekali. Bukit Jeluntung lumayan mahal. Kota ada warisan agak cukup lumayan murah dan juga tempatnya cukup lumayan selesa. Allahu Akbar. Kalau seandainya bentuk masjid yang semacam ini, tadi kami simbang di jalan dengan kawan-kawan, kalau seandainya elektrik mati, jadi tuan khatib itu turun melalui mana agak-agak. Setuju nggak sih? Kan lagi sedang asik-asik khutbah, jadi setelah selesai khutbah yang kedua, wa aqimis shalah. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurullaha fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah. Muadzin qamat, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebelum habis qamat, lip lampu mati. Agak-agak turun dari mana? Apakah dari atas itu akan melompat pakai tangga,
atau meja kita susun 3-2 di sini, itu jadi pikiran kami tadi itu. Jadi cukup menakutkan juga kalau seandainya untuk naik ke atas mimbar itu dengan menggunakan lift. Kenapa? Sebab lift kadang-kadang ada halangan dan rintangan. Tak puas boleh diganti dengan tangga. Tak puas kalar putih diganti dengan biru. Tak puas biru ganti dengan hijau. Jamaahnya macam-macam, udah setengah hijau, setengah biru, setengah bumbungnya biru, bawahnya hijau, tidak ada masalah, masih boleh dirubah. Tapi kalau pada saat memilih akhirat, salah pilih nasib, tidak boleh dirubah. Pikir. Allahu Akbar. 3. 1. Amalan dengan perantaraan mulut dan anggota. Yang kedua, amalan dengan perantaraan hati. Dan yang ketiga, anggota tubuh kita selain daripada mulut. Amalan daripada jawarih, tangan, memberi, bersalaman, menolong, membantu, menulis, mencatat, mencatit, dan seumpamanya, itu amalan daripada tangan. Peranan tangan waktu takbir Allahu Akbar itu adalah amalannya. Pada waktu kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Pada waktu kita mengambil air wudu dengan ghorah dan tahjil. Tahjil itu adalah untuk di tangan dan di kaki. Jadi kita lebihkan pada waktu kita membasuh kedua belah tangan. Bukannya setakat sampai ke siku saja. Tapi pada waktu kita membasuhnya, kita dahulukan yang kanan, dapat pahala anggota daripada tangan. Jadi kalau wajibnya sampai ke siku, tapi kita basuh sampai dekat-dekat bahu. Macam itu juga dengan kedua belah kaki. Waktu kita makan dan minum, kita gunakan yang kanan daripada kedua belah tangan kita. Waktu kita memberi, jangan memberi dengan menggunakan tangan kiri dengan sesiapapun. Kalau ternyata tangan kita kotor, dia minta ambilkan cawan, dia minta ambilkan gelas, dia minta ambilkan mangkok, maka kita ambil mangkok tadi itu dengan tangan kiri dan kita serahkan semacam itu. Tetap kita menggunakan tangan kita waktu kita memberi, itu ibadah daripada tangan. Ibadah daripada kaki, banyak-banyak kita langkahkan kaki kita menuju surau Al-Hijrah. Banyak-banyak kaki kita mundar-mandirkan ke tempat-tempat ibadah. Banyak-banyak kaki kita langkahkan ke majelis-majelis ilmu. Nabi kita bersabda dan Nabi kita menjanjikan, talibul ilm, penuntut ilmu, penuntut kebenaran itu kalau seandainya meninggal dunia, dia akan mendapatkan pahala syahid, dia berada di jalan Allah Jalla wa'ala. Langkahkan kaki ke tempat saudara-saudara kita berkunjung. Bukan kita hanya berkunjung pada waktu kita ada keperluan. Senonohan berkunjung ke rumah kawan nak pinjam duit, ada urusan, mungkin pada waktu kita melamar atau pada waktu kita menerima hutang. Kunjungan kita lillahi ta'ala. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, malaikat Allah hantar satu orang malaikat untuk menyekat, untuk mencegat di sebuah jalan. Ada salah satu daripada hamba Allah pergi ke sebuah kampung, datang mengunjungi saudaranya. Jadi Allah utus malaikat tadi itu untuk memastikan, untuk disoal siasat. Bahasa kurang lebih, bahasa sana, awak ngapain mau pergi ke situ? Awak sini kan, ngapain? Bahasa sana kan, lu mau ngapa? Lu ngapain ke situ? Seperti itu dengan pertanyaan. Awak nak buat apa di sana? Jadi kata hamba Allah tadi itu tidak ada apa-apa, hanya setakat mau ziarah. Apa ada urusan bisnis? Apa ada urusan utang piutang? Nak melamar dunia atau nak berkempen untuk bulan 3 yang akan datang? Sebab sekarang orang sangat-sangat minat ziarah menziarahi. Kalau rumah di pegunungan pun orang-orang asli yang dulu-dulunya jarang mendapatkan kunjungan, sekarang mereka mendapatkan kunjungan. Alhamdulillah. Elok kalau pilihan rakyat itu saban hari. Supaya hidup suasana ukhuwah, persaudaraan, saling kunjung mengunjungi. Jadi kata hamba Allah, tidak ada kepentingan politik, tak ada. Hubungan persaudaraan pun juga tidak ada. Urusan bisnis pun juga tidak ada. Utang piutang pun juga tidak ada. Ghaira anni uhibbuhu fillah. Saya datang ke sana hanya semata-mata karena aku cinta karena Allah, karena aku cinta, sayangkan dia karena Allah, karena dia orang baik. Jadi kata malaikat, aku adalah utusan Allah untuk menyampaikan pesan daripada Allah Jalla wa'ala, di mana dengan Allah telah mencintaimu, menyayangimu sebagaimana kau mencintai dan mengunjunginya karena Allah. Itu langkah-langkah kaki yang sekali melangkah insya Allah secara pasti dengan ingat wallahi lebih berarti daripada KLII.
Selangkahkah kita pada waktu kita ke masjid? Selangkahkah kita pada waktu kita menuju majelis ilmu? Selangkahkah kita pada waktu kita menuju majelis zikir? Selangkahkah kita pada waktu kita berziarah yang tidak ada tujuan hanya semata-mata untuk menjalin persaudaraan kita sebagai hamba Allah Jalla wa'ala yang Allah ciptakan untuk saling hormat, menghormati, dan juga untuk saling memuliakan. Jadi beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan kunjungan salah seorang sahabat kita daripada Sungai Petani. Saya pun tidak terlalu kenal, tak kenal mana dengan orang yang berkenaan, datang ke Bogor. Pada waktu saya tanyakan, jadi Tuan Haji datang kemari atas tujuan apa sebenarnya? Jadi kata beliau, dulu saya pernah kuliah di Gontor. Jadi ada teman saya sedang sakit di Jakarta. Jadi saya terbang daripada Sungai Petani ke LI, daripada ke LI ke Jakarta hanya untuk menziarahi teman beliau yang pernah bersama beliau pada masa di Gontor di Jawa Tengah dan mengambil peluang kesempatan untuk datang ke pondok pesantren saya. Saya merasa kagum dengan usaha upaya daripada seseorang tadi itu. Masya Allah, bukan ke Alun Mengkudo, bukan ke Rantau Panjang. Kalau daripada Bacok Rantau Panjang tak jauh mana, atau kan ke Kubang Krian tidak, bukan juga ke Pantai Johor kah, atau juga dengan akar peluru, alur peluru, akar peluru. Di Kedah tuh. Kita kena tahu. Orang Kedah takkan tak tahu akar peluru. Masya Allah, tabarakallah. Itu tak jauh mana.